Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Farogozi dari Prodi Sains Data NIM 52018111013. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS Big Data dan Analitik. Ya, untuk soal yang pertama yaitu ini kita disuruh menjelaskan langkah-langkah tentang proses yang ada di bawah ini. Yang pertama yaitu create dokumen. Create dokumen di sini adalah gunanya untuk menginputkan tag agar dapat kita proses di dalam rapid miner ini. Nah, ini teks yang sudah disediakan di soal, sudah saya copy dan saya masukkan ke sini. Nah, ini tinggal kita apply saja. Nah, selanjutnya yaitu tokenize. Tokenize di sini gunanya adalah untuk memisahkan antar kata agar dalam proses analisis itu akan membantu kita. Nah, ini untuk tokenize ini tidak ada parameternya, langsung kita gunakan saja. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu stem porter. Stem porter ini gunanya untuk mengubah kata menjadi kata dasar. Nah, ini langsung kita run saja untuk penjelasan lebih selanjutnya. Nah, ini yang pertama, ini kata yang kita masukkan ke dalam rapid miner, ini menggunakan operator create document. Kemudian yang membedakan antara warna pink dan biru di sini adalah kata tersebut di dalam kalimat ini kata tersebut sudah terpisah-pisah. Yang ketiga itu yang di stem porter tadi, yang di stem porter tadi ini seperti contohnya ini kata appearance. Ini udah kita ubah menjadi kata dasarnya yaitu appear. Nah, untuk penjelasan nomor 1 saya kira cukup segitu saja. Saya akan lanjut ke nomor 2. Ini langsung saya buka saja. Nomor 2. Di nomor 2 ini kita disuruh untuk mencari data tentang climate and weather. Yang pertama-tama kita masukkan jelas di sini adalah connection. Ini connection yang sudah saya buat, sudah saya masukkan terlebih dahulu. Ini sudah saya masukkan dan sudah saya konekkan, gunanya adalah untuk mempersingkat waktu saja. Yang kedua yaitu operator search Twitter. Ini untuk mencari kata atau keyword yang akan kita cari. Ini contohnya kita disuruh mencari climate and weather. Di sini kita inputkan di dalam parameternya, kita masukkan di kolom query. Ya, selanjutnya kita disuruh mencari 500 data. Tapi tadi saya sudah coba untuk 500 data yang muncul hanya sekitar 400-an ya. 1000 aja itu juga masih 400-an. Maka di sini saya mencoba untuk 1500 data. Karena di sini tidak ada perintah untuk mencari dari negara mana, di sana maka tidak akan kita masukkan untuk language-nya atau bahasanya. Karena ini kita akan menganalisis tentang climate and weather itu di berbagai negara. Maka dari itu sudah kita tidak usah masukkan bahasanya. Selanjutnya yaitu operator subproses. Di dalam operator subproses ini kita sudah memasukkan beberapa operator-operator untuk cleansing data. Di sini kita langsung lihat saja. Nah, ini untuk merapikan data yang sudah kita ambil dari Twitter. Yang pertama adalah select attribute. Select attribute ini kita untuk memilih apa yang akan kita ambil dari itu. Selanjutnya yaitu ini replace add, selanjutnya replace hashtag, replace RT, replace link. Ini untuk menghapus seperti hashtag, add, RT, link, terus tanda baca, terus angka, terus spasi. Ini menggunakan parameter seperti ini. Ini saya siapkan ini karena saya
tujuan saya itu untuk menyingkat waktu saja. Dan ini untuk menghapus emoticon, ini menggunakan trim. Trim itu untuk menghapus spasi berlebih. Selanjutnya ini spasi berlebihnya menggunakan replace. Selanjutnya ini untuk membuat hurufnya itu menjadi huruf kecil semua. Ini remove duplicate itu untuk menghapus duplikasi data. Selanjutnya kita ubah data tersebut dari nominal menjadi teks. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk menghilangkan missing value, kita gunakan operator replace missing value. Kita kembali lagi ke proses. Di sini subproses sudah terkonek semua dan langsung akan kita konekkan. Ini saya membagi dua hasil. Yang pertama yaitu ini untuk kita save data Excel-nya, yaitu yang bertujuan untuk ini nanti buat kita gunakan pada analisis sentimen. Ya, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ini kita akan memvisualisasi data. Dari data yang sudah kita peroleh tadi, yang sudah kita bersihkan, kita masuk ke proses dokumen from data. Hampir mirip seperti subprocessing tadi, ini juga merangkum dari beberapa operator. Yang pertama yaitu tokenize. Tokenize seperti yang sudah saya jelaskan pada nomor 1 tadi. Tokenize ini untuk memisahkan kata demi kata. Yang selanjutnya yaitu filter stop word. Filter stop word ini gunanya untuk menghilangkan kata yang tidak bisa berdiri sendiri seperti the, is, itu kata-kata yang tidak bisa berdiri sendiri menurut saya. Nah, ini seharusnya saya tambahkan lagi beberapa huruf yang akan dihilangkan, tetapi karena kata-kata bahasanya itu dominan bahasa Inggris, yang mana dalam bahasa Inggris itu I itu bisa berdiri sendiri, maka tidak saya inputkan. Ya, lanjut ke operator word list to data. Nah, ini dari proses dokumen ini tadi, setelah kita tokenizing, kita ambil kata demi katanya saja untuk kita hitung. Lalu karena ini masih berbentuk kata dan itu belum bisa untuk divisualisasikan, maka kita ubah dulu agar menjadi data. Ini menggunakan operator word list to data. Nah, di dalam word list to data ini terdapat banyak sekali, mungkin hampir dari 3.000-an ya. Maka kita sorting terlebih dahulu. Sorting di sini kita gunakan atributnya yaitu total, untuk kita itu untuk mencari apa kata yang paling banyak muncul di dalam data itu. Nah, yang akan kita visualisasikan adalah itu. Nah, ini sorting ordernya yaitu dari yang terbanyak ke terdikit, yaitu lanjut kita filter example rank ke operator filter example rank. Dalam filter example rank ini kita hanya akan mengambil 1 sampai 50 sortingan tadi menurut dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Nah, itu dipergunakan untuk agar plotnya nanti kita itu bisa menggunakan plot word cloud. Nah, itu karena word cloud itu ada maksimalnya, maka dari itu kita ambil 50 kata teratas saja untuk kita visualisasikan. Nah, selanjutnya kita di sini tadi bikin 2 output, yang satu untuk visualisasi, yang satu untuk save Excel-nya. Nah, ini untuk save Excel-nya kita gunakan operator write Excel. Ini sudah saya setting untuk masuk ke dalam folder saya. Selanjutnya mungkin bisa kita run. Nah, ini alasan saya kenapa
langsung saya jelaskan semuanya sekalian, tidak urut satu persatu saya lihatkan bagaimana, karena ya ini memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu saya singkat sekalian saja. Ini saya sampai lupa untuk menghubungkannya. Oke, kita ulang lagi ya. Ini memang menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mencari, karena saya memasukkan limitnya itu 1.500 di sini ya. Apalagi laptop saya ini masih laptop standar, jadi ya mohon dimaklumi. Nah, ini kita tunggu aja, sebentar lagi sudah selesai sepertinya. Nah, ini yang untuk hasil nominal to tag-nya tadi, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk yang akan kita visualisasikan itu tadi seperti ini. Ini untuk menjawab soal nomor 2 bagian B. Nah, ini kita akan bentuk visualisasinya. Ini seperti yang saya bilang tadi. Ini di sini kita bisa menggunakan plot tipe word cloud, karena tadi sudah kita ambil 50 kata terbanyak yang paling sering muncul saja. Maka dari itu ini kita bisa visualisasikan. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan dalam kata kunci atau keyword climate and weather, itu yang sering muncul adalah climate, weather, change, year, extreme, dan disaster. Ini sering sekali muncul dalam kata-kata itu. Selanjutnya mungkin akan kita lanjutkan ke analisis sentimen. Nah, karena tadi sudah menghasilkan hasil Excel seperti tadi, akan kita buka terlebih dahulu Excel-nya. Nah, ini untuk hasil dari Excel yang sudah kita ambil tadi lewat rapid manner, sudah kita save tadi. Nah, ini untuk melakukan analisis sentimen, kita perlu melabeli teks ini terlebih dahulu. Di sini akan saya masukkan kolom label. Dan ini akan kita labeli dengan positif, negatif, dan netral. Mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama, maka dari itu akan kita skip saja ketika ini sudah saya beri label semua. Dan ini bagian ID ini akan saya hilangkan juga, karena tidak berpengaruh juga pada analisis sentimen. Ya, langsung kita skip saja saat ini udah dilabelin semua. Nah, di sini akan kita lanjut terlebih dahulu. Ini sudah kita labelin semua. Nah, ini dari 600 data sudah kita labelin semua. Nah, maka akan kita pilih yaitu yang kolom B dan kolom C. Ini akan kita pilih yang ini saja. Nah, ini untuk sentimennya kita ganti terlebih dahulu role-nya menjadi label. Kemudian kita lanjutkan. Kita masukkan ke local repository saja. Nah, ini akan kita lanjutkan terlebih dahulu. Ini kita masukkan. Ini hasil yang sudah kita labelin tadi, kita konekkan ke sini. Kita ubah lagi yang dari nominal itu menjadi teks, agar bisa diproses dalam dokumennya. Ini kita tokenize, kemudian kita transform cache-nya untuk jaga-jaga siapa tahu ada kata yang
kata yang untuk jaga-jaga aja, itu transform case-nya. Kemudian ini kita menggunakan operator naif bias. Nah, dalam naif bias di sini kita mendapatkan dua, yaitu yang pertama itu untuk kita gunakan sebagai model, yang kedua itu kita gunakan sebagai data latih atau data yang akan kita uji. Selanjutnya kita konekkan terlebih dahulu ke apply model, yaitu yang model itu ke model, yang EXA itu ke unlabeled data. Kemudian kita konekkan terlebih dahulu, maka ketika kita run akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Di sini ini untuk sentimen yang kita inputkan tadi. Di sini untuk prediksinya. Nah, begini. Nah, ini untuk sentimennya, ini untuk prediksi sentimennya, dan ini untuk teksnya. Teksnya ini teksnya. Ya, kalau semisal yang diminta pada soal itu hanya yang positif saja, untuk kita itu mencari ujaran yang positif saja, maka data latihnya akan kita filter example untuk hanya yang positif saja. Kita masukkan terlebih dahulu. Di sini model tetap dari tidak ada filter-filter yang mengganggu, maka dari itu model akan tetap seperti itu. Dalam filter example ini kita ambil sentimennya itu sama dengan positif supaya menghasilkan hasil hanya yang positif. Lalu coba kita run. Sempat not responding laptop saya. Nah, ini akan menghasilkan hasil prediksi, hasil sentimennya itu yang positif. Ini untuk kita melihat data yang positif, ujaran yang positif, karena yang diminta pada soal itu seperti itu, maka yang akan saya tampilkan seperti ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Ini laptop saya juga udah ngadat-ngadat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Fahri Fahrul Razi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.